Jalan-jalan ke Teluk Gelam sambil bawa burgo. Yang jawab salam tadi Ustaz doa ke insyaAllah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para ustaz dan ustazah yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin KM7 Talang Kelapo, yang saya hormati wabil khusus Ketua Ta'mir Masjid Jami' Al-Muhajirin Bapak Haji Rohamsi SAG MSI, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus yang lain yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya maupun gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan juga yang paling utama para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Muhajirin, baik ibu-ibu, bunda-bunda, emak-emak yang berada di shaf belakang maupun ayahanda-ayahanda, bapak-bapak yang berada di shaf depan. Mudah-mudahan ayahanda dan ibunda semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak bapak ibu Allah jadikan anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah jua, pada subuh kali ini bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram. Mohon maaf, saya ulangi, tanggal 9 di bulan Muharram. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjamaah di masjid yang mulia ini dalam salat subuh berjamaah kita, dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama, dan nanti kita tutup dengan salat isyraq. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini dihitung pahala haji dan umrah
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau dan semua para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besok tanggal 10 Muharram kita disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah Asyura 10 Muharram. Pahalanya apa Ustaz? Pahalanya adalah akan dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai luput ini, jangan sampai kita tinggalkan, karena begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu hari dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini dihiasi dengan sesuatu yang sesuatu yang disenangi. Termasuk juga neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Tetapi surga itu dihiasi dengan sesuatu yang menyulitkan, menyibukkan bagi manusia, yang tidak disukai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khuffatil jannatu bil makarih," kata Rasulullah. Jadi surga itu dihiasi dengan perkara-perkara yang dibenci, yang tidak disukai. Contoh, lemak-lemaknya tidur, kemudian harus bangun subuh jam 4 harus bangun karena suara speaker masjid besar, terganggu tidur kita, mau tidak mau akhirnya bangun gara-gara speaker masjid besar. Bapak ibu sekalian, terganggu kita, lemak-lemaknya tidur untuk salat berjamaah di masjid. Mata masih ngantuk, badan masih payah, kadang-kala lemak-lemaknya tidur, harus bangun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan sesuatu yang dibenci atau tidak disukai di dunia. Ini untuk menuju ke akhirat, untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang namanya neraka dihiasi dengan sesuatu yang disukai. Contoh, tidak perlu diundang kalau ada organ tunggal, tidak perlu diundang kalau ada mangpek. Kalau mangpek itu tempat kami, bapak ibu sekalian, ya. Kalau di sini mungkin agak kurang. Kalau tidak perlu diundang, kalau ada tari India, bapak ibu sekalian, oh meliuk-liuk tari India, ada tari ular pula bapak ibu sekalian, lanang, bedandan betino, ya tari-tari India, no, nehi-nehi mahabbati dan lain sebagainya, ya miri-miri tumbar jahi bapak ibu sekalian. Ini organ tunggal mangpek sama baik bapak ibu sekalian. Kalau mangpek itu lebih diisi oleh orang-orang yang lebih usianya lebih tua. STW, ibu-ibunya STW, bapak-bapaknya STW, setengah tua. Kalau organ tunggal tu banyak budak muda, yang sikok bagi dua itu bapak ibu sekali. Itu maka dihiasi neraka itu dengan sesuatu yang disenangi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 10 amalan yang dapat jaminan rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal ini? Ini termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil hadis-hadis yang sahih, kita ambil hadis-hadis yang hasan. Jadi bisa jadi pijakan hukum di dalamnya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari sahabat Jabir. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillahi kamafhasi khutatin aw asghara min dzalik, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, kamafhasi khutatin, walaupun seperti lubang tempat bertelurnya seekor burung. Jadi lubang tempat bertelur burung itu tidak ada besar, Bapak Ibu, kecil. Pecah lubang angin kita nih paling kecil, model macam itu. Tempat bertelurnya burung. Kecil model macam itu, tapi luar biasa dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang nantinya akan disediakan, dibalas oleh Allah, rumah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau lebih kecil daripada itu, kata Rasulullah, lebih kecil daripada lubang angin itu, Bapak Ibu sekalian. Contohnya ada pembangunan menara masjid kita, ibu nyumbang semen 5 sak, semen 2 sak, semen sesak, atau bapak menyumbang batu bata 100 biji, atau menyumbang pasir 1 gerobak, atau menyumbang kerikil 1 gerobak kecil, itu semua tercatat di sisi Allah sebagai orang yang turut andil membangun masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu akan diganjar oleh Allah dengan rumah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Jadi walaupun berapapun yang kita sumbangkan di masjid ini kurang apa, hambalnya kurang tebenem kaki misalnya, hambalnya kurang empuk misalnya, ada dermawan yang pengen beli ke hambal yang baru, ini sama dengan kita membangun masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kontribusi kita kepada masjidnya Allah, ini luar biasa pahalanya. Allah akan bangunkan rumah di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada masjid yang dibangun bukan karena Allah. Ada masjid yang dibangun bukan untuk mempersatukan kaum muslimin, tapi untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid apa ini namanya? Masjid Dirar. Membangun masjid Dirar ini tidak mendapatkan pahala rumah di surga dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebaliknya mendapatkan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dosanya mengalir terus sampai di akhir zaman, sampai nanti di neraka Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Masjid Dirar ini Bapak Ibu yang paling terkenal di zaman Rasulullah itu di Madinah. Begitu Rasulullah membangun Masjid Quba di Madinah, setelah hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah adalah Masjid Quba. Maka jemaah umrah seperti nanti Pak Haji Sarjono yang akan berangkat hari ini dengan istri beliau, insyaallah jam 2 siang dari SMB 2 langsung insyaallah menuju Madinah, terbang langsung bersama pesawat Saudi Airlines, PT Zahra Ibadah Umat Travel, haji dan umrah. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan lancar perjalanan beliau, diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan umrah yang mabrur dan mabrurah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Masjid Quba. Maka jemaah umrah, jemaah haji, belum dia ke Mekah, belum dia melakukan prosesi umrah, dia sudah mendapatkan pahala umrah sempurna di sisi Allah kalau dia mau salat 2 rakaat di Masjid Quba ini. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Qubaan." Barang siapa yang bebersih
barang siapa yang mandi di hotelnya masing-masing atau di rumahnya masing-masing, kemudian dia datang ke Masjid Quba, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka Allah memberikan ganjaran baginya, yaitu seperti pahala umrah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba kalau sudah sampai di Madinah nanti. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Dirar ini dibangun oleh kaum munafikin di kota Madinah. Untuk apa ini dibangun? Untuk menandingi Masjid Quba. Kemudian ini termasuk salah satunya tipu muslihat daripada kaum munafikin. Masjid Dirar ini dibangun untuk merancang siasat tipu muslihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memecah belah umat Islam, untuk menimbulkan yang namanya keraguan-raguan dalam hati kaum muslimin yang lurus pada saat itu. Maka Rasulullah singkat cerita diminta oleh dedengkot kaum munafikin pada saat itu untuk meresmikan Masjid Dirar ini. Rasulullah sedia, sudah siap Rasulullah. Kemudian Rasulullah datang. Begitu Rasulullah masuk dalam masjid ini, hendak salat 2 rakaat di dalamnya, salat sunnah tahiyatul masjid dalam satu riwayat. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Surah At-Taubah ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. Dan orang-orang munafik yang menjadikan Masjid Dirar ini sebagai tempat untuk memecah belah kaum muslimin, sebagai tempat untuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali ya Rasulullah, jangan kau salat di dalamnya. La taqum fihi abadan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi Masjid Quba yang dibangun atas dasar takwa lebih pantas untuk salat di dalamnya dibandingkan dengan Masjid Dirar ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu Rasulullah tidak pernah lagi mau salat di dalam Masjid Dirar, dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin, sahabat-sahabatnya kala itu untuk membumi hanguskan, untuk membakar Masjid Dirar di zaman Rasulullah di kota Madinah. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Masjid Dirar di zaman sekarang. Banyak. Yang bagaimana Ustaz Masjid Dirar ini di zaman sekarang? Masjid yang kemudian dibangun untuk memecah belah umat Islam, untuk kemudian melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah. Contoh kecil. Kemarin beritanya viral di medsos. Ada masjid di Berlin, Jerman, dinamakan Masjid Ibnu Rushd. Masjid ini mendukung penuh LGBT, lesbian, biseksual, gay, transgender. Kemudian yang lebih parah lagi daripada itu, masjid ini bercampur baur, Bapak. Antara laki-laki dan perempuan bercampur baur di sana. Sop laki-laki dan sop perempuan jadi siko. Ini perempuan, ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi sikok. Solat jemaah itu bercampur sopnya. Tidak pecah kita. Sop ibu-ibu di belakang, dia sopnya sama dengan laki-laki, bapak ibu sekalian. Sop laki-laki di depan, dia melok di depan juga. Dan juga wanita boleh menjadi imam untuk laki-laki. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang lebih parah lagi, wanita boleh menjadi khatib salat Jumat di dalam Masjid Dirar ini, Masjid Ibnu Rushd ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka ini yang dikatakan Rasulullah, masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam.
Dan wanita tidak perlu masuk dalamnya, tidak perlu memakai jilbab, tidak perlu memakai himar, tidak perlu memakai pakaian syar'i masuk di dalamnya. Walau tanpa pakai jilbab, dia bisa salat di dalamnya. Dia bisa masuk dalam masjid. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejarah sedikit daripada Masjid Dirar. Kemudian yang kedua, apa perkara, apa amalan yang mendapatkan jaminan rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Jangan tinggalkan setiap hari, Bapak, Ibu, 10 kali baik baca surah Al-Ikhlas. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Rasulullah bersabda, an Mu'az ibni Anas al-Juhani rahimahullahu taala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di syurga untuknya nanti. 10 kali surah Al-Ikhlas. Jangan pernah tinggalkan setiap hari. Ini bagi ibu-ibu yang belum bisa baca Quran dengan lancar, sudah tua, tidak bisa lagi kemudian untuk belajar Quran, lidah sudah keluh. Bapak-bapak juga lidah sudah keras, nak belajar Quran juga bebel, sudah pikiran sudah bebel, otaknya sudah bebel karena dari kecil tidak dibiasa ke baca Quran, hafalnya cuman kulhu. Ini berita gembira untuk bapak dan ibu. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masuk Masjid Quba itu, kita disunnahkan salat sunnah 2 rakaat. Setelah Fatihah membaca surah Al-Kafirun ayat yang pertama, rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua, rakaat yang kedua, kita disunnahkan membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ini dalam rangka tidak memberatkan kaum muslimin. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, mengerjakan salat duha 4 rakaat dan qabliyah zuhur 4 rakaat. An Abi Musa radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha arba'an. Barang siapa yang salat duha 4 rakaat wa qabla al-ula arba'an, kemudian salat qabliyah zuhur 4 rakaat, banallahu lahu biha baitun fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis hasan. Maka bapak jangan tinggalkan nanti salat duha. Salat duha itu bisa dilakukan nanti 6:30. Jam 6:15 sudah boleh duha. Isyraq itu duha yang di awal waktu, bapak. Isyraq itu duha yang diawalkan waktunya. Boleh nanti kita lakukan jam 6:15, 4 rakaat. Nanti ketika zuhur datang lagi ke masjid, salat sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur, habis azan qabliyah zuhur 4 rakaat. Insyaallah itu dijamin rumah di syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan ini amalan-amalan yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengerjakan salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Salat sunnah rawatib itu apa sih Ustaz? Salat sunnah rawatib itu Bapak Ibu, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Salat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar. Ada tak ba'diyah asar? Tak kati. Jangan terjebak Bapak Ibu sekalian dengan omongan saya. Kemudian qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ada tak? Ada. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, ba'diyah isya, ada tak? Ada.
Qabliyah subuh, ba'diyah subuh ada tak? Qabliyah subuhnya ada, ba'diyah subuhnya enggak ada, Bapak Ibu sekalian. Tak boleh salat subuh, habis salat subuh kemudian salat sunnah ba'diyah. Saya punya jamaah umrah tahun 2019, seorang TNI, mohon maaf kalau ada TNI, Bapak Ibu sekalian. Sudah agak tua bapak itu, baru pensiun. Kemudian dia berangkat sama anak-anaknya, sama mantunya, sama cucung-cucungnya juga. Ada wong 6. Datang kami ke Madinah itu menjelang subuh, jam 4. Jam 4 datang kami. Bebersih di hotel, kemudian saya tunggu jemaah itu di lobi hotel. Bapak Ibu 10 menit saya tunggu di lobi hotel. Yang terlambat saya tinggal, saya bilang. Kita sama-sama nanti ke masjid. Ya Ustaz. Kemudian selesai, 10 menit selesai, mereka setengah jam lah paling lama. Saya tunggu di lobi hotel. Kemudian bareng-bareng kami ke Masjid Nabawi. Salat subuh berjamaah. Habis salat subuh berjamaah, ini bapak saya perhatikan, salat sunnah 2 rakaat lagi. Habis salat subuh, saya lihat. Kemudian saya tanya, saya deketin bapak tuh. Pak Haji. Saya bilang, memang haji, sudah haji. Pak Haji, salat apa tadi? Salat ba'diyah Ustaz. Tidak ada salat ba'diyah subuh. Walaupun di Masjid Nabawi, walaupun di Masjidil Haram, tidak ada salat ba'diyah subuh. Pak, saya bilang, haram hukumnya kalau orang kemudian dengan sengaja mengerjakan salat sunnah ba'diyah subuh. Ba'diyah asar tidak ada, ba'diyah subuh tidak ada. Mengapa tidak ada? Ulama kita berpendapat kenapa tidak boleh salat sunnah ba'diyah subuh, tidak boleh salat sunnah ba'diyah asar. Kalau ba'diyah subuh tidak boleh, ulama berpendapat karena seakan-akan kita salat yaitu untuk menyambut matahari terbit pada saat itu. Kalau salat asar, kenapa tidak boleh ba'diyah asar? Karena seakan-akan kita menyambut terbenamnya matahari pada saat itu, atau menyembah matahari, menyembah terbenamnya matahari. Itu menurut pendapat ulama, bukan hadis Rasulullah. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Ummu Haibah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan salat sunnah rawatib 12 rakaat ini. Apa saja rinciannya Ustaz? Ini rinciannya. Hadis dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabara ala sintai asyrata rak'atan. Barang siapa yang merutinkan, yang mendawamkan, yang mengkontinyukan salat sunnah 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, arba'a raka'atin qabla az-zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 nih. Kemudian yang kedua, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, 6 jadinya. Kemudian yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Jadi berapa? 8. Kemudian yang ke-9 ke-10, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya, 10 jadinya. Kemudian yang terakhir 11 dan 12, wa raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh yang tadi kita lakukan, 2 rakaat. Itu minimal, batas minimal Bapak Ibu, ayah bunda sekalian. Kalau Bapak Ibu biasa mengerjakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ini luar biasa. Tambah lagi.
Tadi kan tidak disebutkan 4 rakaat, tapi 2 rakaat saja ba'da zuhur. Kemudian qabla al-asar, boleh enggak salat sunnah? Boleh. Qabla al-asar. Kemudian qabla al-maghrib. Qabliyah maghrib boleh enggak? Boleh. Silakan dikerjakan. Qabliyah maghrib dikerjakan, ba'diyah maghrib dikerjakan, qabliyah isya dikerjakan, ba'diyah isya dikerjakan. Qabliyah subuh 2 rakaat kurang 4 rakaat boleh, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih ini, batas minimalnya yang muakkadah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditekankan Rasulullah, muakkad itu maksudnya. Ini yang dipakai oleh orang-orang Salafi. Ini orang-orang dipakai orang-orang Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Salat 12 rakaat rawatib ini tidak dikurangi, tidak dilebihkan oleh mereka. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan salat ini. Kemudian yang kelima, meninggalkan perdebatan walau dia termasuk orang yang benar dalam perdebatan itu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun baitin fi rabidil jannah liman tarakal mira'a. Saya menjamin rumah di surga, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang mau meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wa in kana muhiqqan, walau dia benar. Berdebat itu tidak katik gunanya, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang suka belajar, orang yang suka membaca kitab, membaca buku tentang Islam, tapi tujuannya bukan untuk diamalkan. Tujuannya untuk mendebat orang lain. Kalau berdebat supaya menang. Tujuannya untuk mendebat ustadz. Tujuannya untuk mendebat kiai. Tujuannya supaya dianggap hebat dan lain sebagainya. Jadi kita belajar agama ini bukan untuk didebatkan, tapi belajar agama untuk diamalkan isi kandungannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baik kalau kita meninggalkan perdebatan. Perdebatan ini yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kalau dia kemudian orang yang terhormat berdebat dengan orang yang rendah kedudukannya, maka yang terhormat akan menjadi hina di hadapan yang lainnya. Akhirnya ini perdebatan, saya bilang, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Tidak ada baiknya sama sekali. Lebih baik ditinggalkan. Maka Rasulullah SAW memberikan rumah di surga bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kemudian yang keenam, Rasulullah mengatakan meninggalkan dusta. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kaziba wa in kana mazihan. Dan saya jamin rumah di surga bagi orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dia sedang bercanda. Jadi bercanda, guyon, penesan, Bapak Ibu sekalian, lebih baik kalau kita tidak berdusta di dalamnya. Kadangkala kita bercerita, cerita kita mengandung dusta. Kita kemudian nyampaikan yang namanya kisah, tapi kisah kita dusta di dalamnya. Supaya apa? Supaya orang tertawa. Kadangkala seperti itu artis-artis stand up komedi misalnya, mereka bercerita ketika dia menyampaikan komedinya, tapi ceritanya bohong. Supaya apa tujuannya? Supaya orang yang mendengarkan kemudian tertawa, terbahak-bahak, lucu dengan ceritanya. Maka kata Rasulullah SAW, lebih baik tinggalkan ini walaupun dalam kondisi kita sedang guyon atau sedang bercanda, sedang penesan. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah menjamin rumah di surga bagi orang yang berakhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur. Wa bi baitin fil jannah liman hasana khulquhu. Dan Rasulullah menjamin rumah di surga bagi orang-orang yang akhlaknya baik kepada orang lain.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ini yang kemudian menjadi tolak ukur seorang muslim. Seorang muslim itu baik tangannya, baik lisannya. Apa yang dikatakannya mengandung kebaikan, apa yang dilakukannya mengandung kebaikan, tidak membuat mudarat bagi orang lain. Kemudian yang kedelapan, mengucapkan pujian bagi Allah dan istirja ketika anak kita meninggal dunia. Anak meninggal ini luar biasa berat, Bapak Ibu. Seorang ibu yang ditinggalkan lebih dulu oleh anaknya, berat rasanya kesedihannya. Seorang ayah pun demikian, ditinggal duluan oleh anaknya, itu berat menanggung deritanya, menanggung kesedihannya berat, Bapak Ibu sekalian. Kadangkala bertahun-tahun masih teringat hal itu, tidak mudah. Maka inilah kemudian yang diganjar dengan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladal abdi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah kalian mengambil nyawa anak hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna na'am, kemudian malaikat berkata, iya ya Allah, kata mereka. Kemudian Allah berkata lagi, fayaqulu wa qabattum fuadi wa qabattum samrata fuadi, apakah kalian mengambil nyawa belahan jiwanya, belahan jantungnya, belahan hatinya? Kemudian malaikat berkata lagi, na'am ya Allah, iya ya Allah, kami mengambil belahan hatinya, belahan jantungnya, permata hatinya. Kemudian Allah berkata lagi, fayaqulu maza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku yang anaknya yang kau ambil itu, kata Allah. Kemudian fayaquluna, malaikat berkata, hamidaka wastarja'a, dia memujimu ya Allah, kemudian dia mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ibnul ibadi, bangunkan untuk hambaku itu apa yang dibangunkan? Baitan fil jannah, rumah di surga, wasammuhu baitul hamdi, dan namakan rumah itu sebagai rumah pujian, kata Allah. Ini Bapak Ibu, ayah bunda, kehilangan seorang anak itu berat bagi kita. Kehilangan seorang anak berat bagi ayah dan bunda. Contoh kecil yang kemarin saja baru terjadi kepada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Beliau kehilangan anaknya laki-laki di antara dua orang anaknya. Laki-laki yang paling besar, perempuan yang paling kecil. Anaknya yang laki-laki S2 di Perancis meninggal dunia karena tenggelam. Ini meninggal dunia tenggelam, saya pernah katakan termasuk daripada syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditemukan 2 minggu kemudian, jasadnya ada di dasar sungai itu. Diangkat, jasadnya berbau harum. Ini karena dia meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini syahid dunia namanya. Tetap harus dikafankan, tetap harus dimandikan, tetap harus dikafankan, disalatkan dan dikuburkan. Berbeda dengan syahid akhirat ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia wafat di jalan Allah karena berperang menegakkan kalimat Allah, tidak perlu untuk dikafankan, tidak perlu untuk dimandikan lagi. Bajunya inilah yang kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian berat bagi mereka, bagi Kang Emil berat, bagi istrinya berat, bagi saudara-saudara yang lain juga berat. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya juga tidak sedikit adalah surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, membaca
doa ketika masuk ke dalam pasar. Man dakhala suq faba'a fiha washtara. Barang siapa yang memasuki pasar. Pasar ini tempat lalu lalangnya jin. Pasar ini tempatnya jin, Bapak Ibu, tempatnya syaitan. Ini pasar. Maka jangan kemudian suka masuk pasar, kecuali orang yang jual beli tentunya, ya. Jangan ladas gino masuk pasar nih. Karena tempatnya jin di situ. Man dakhala suqa faba'a fiha washtara faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan mencatat baginya sejuta kebaikan, Allah akan menghapus baginya sejuta keburukan, dan Allah wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berdoa ketika masuk pasar. Kadang-kala tidak sempat lagi doa. Sama dengan ketika kita mau hubungan suami istri, tahu doanya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan fima razaqtana. Tak sempat lagi Ustaz nak baca doa itu, sudah diubun-ubun Ustaz. Kadang-kala macam itu Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kemudian menjadikan benih yang kita tanam di rahim istri kita kemudian ditumpangi oleh jin dan syaitan. Benih ini kemudian Allah takdirkan menjadi keturunan, menjadi anak. Maka jangan salahkan kalau anaknya kemudian jabalan. Jangan salahkan kalau anaknya kemudian galak mantah. Kenapa? Karena ada urun daripada benih jin di dalamnya, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika bapaknya menggauli ibunya, tidak memakai doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga ketika kita masuk pasar ini, Bapak Ibu sekalian. Maka disundahkan untuk berdoa dimanapun, kapanpun kita disundahkan untuk berdoa oleh Allah. Maka masuk pasar, ketika mau masuk ke pasar Palimo, ke pasar ini, ke pasar itu, doa. Kemudian kita juga disundahkan untuk berdoa ketika naik kendaraan, Bapak Ibu sekalian. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doanya. Maka tadi Bapak Ibu saya berangkat tadi. Saya biasanya lewat situ. KM 7 situ. Saya lewat Soekarno Hatta. Ternyata baru dicor. Kan enggak bisa lewat saya, enggak bisa muter situ. Saya terus jalan, jalan menuju ke arah Talang Kelapo sana. Tapi gak belok ke sana. Begitu sampai gak jauh dari sini, ini taman Bapak Ibu ini, KM7 ini, ada kendaraan yang tabrakan beruntun. Jadi begitu ada Fortuner di depan saya itu, diperlambat jalannya oleh seseorang. Pak, minta tolong Pak. Ini masalah nyawa Pak. Tolong Pak. Ini tergeletak orang, pada tergeletak di situ. Allah Karim, saya bilang. Ini kecelakaan beruntun di depan situ Pak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti masuk gerbek atau masuk Pal TV dan lain sebagainya. Ada beritanya nanti di medsos biasanya. Di situ beruntun, ada mobil-mobil besar, ada 3 ikok saya lihat tadi, ada mobil minibus juga tadi. Tabrakan beruntun, pecah-pecah kacanya, moncong mobilnya itu pecah semua. Nah, perlunya Bapak Ibu kita berdoa dimanapun, kapanpun kita berada. Maka saya kemarin beberapa bulan yang lalu masuk pasar Tangga Buntung belanja karena istri sedang sakit. Hari Sabtu saya belanja. Sabtu belanja menggantikan istri belanja keperluan biasa, beli beras, beli telur, beli lain sebagainya. Begitu masuk pasar, saya pakai pakaian training, pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga. Habis olahraga memang, kemudian saya masuk jam 7:30, saya ingat betul, jam 7:30 beberapa bulan yang lalu. Kemudian ramai. Begitu saya masuk pasar ini, agak di tengah pasar ramai, di dekat orang jual bumbu dan juga orang jual sayur itu ramai. Saya kemudian nanya, ada apa Bu? Saya bilang, ini Pak. Dia bilang, ini Mas, ada orang kesurupan. Dia bilang, itu orang lagi hamil muda, perempuan itu, betino itu sedang hamil muda, kata dia. Kira-kira 3 bulan kata dia. Ada dulurnya itu,
yang sama dia, dulur betinonyo sama dia. Kemudian saya sibak kerumunan, saya pengen lihat dari dekat. Kemudian ternyata ada tukang sayur yang berusaha untuk mengeluarkan jin dari tubuh ini ibu, ya, ibu muda ini. Dengan cara apa? Dengan cara diboreh ke jeruk nipis, dirainya, dipalaknya diboreh ke jeruk nipis, pokoknya jeruk nipis itu diiris-iris kecil-kecil, diboreh-boreh ke galo, rainya penuh jeruk nipis pokoknya. Ya, kemudian dijengkut-jengkut palanya, keluar kau jin, yang sambil macam itu. Kemudian sikoknya lagi tukang parkir di kakinya, megangi kakinya sambil narik jempol kakinya, keluar kau jin, kata dia. Saya kesian nengoknya. Bu, saya bilang, jangan begitu, cara mengeluarkan jin tidak seperti itu. Ibu kalau jenggut-jenggut betino ini yang sakit bukan jinnya, yang sakit yang punya badan. Saya bilang, Bapak, bukan begitu caranya. Kalau Bapak tarik-tarik kakinya, putus nanti jempol kakinya itu, Pak. Ya, bukan begitu cara mengeluarkan jin, Pak. Saya bilang, memang kamu bisa, kata dia. Insya Allah, saya bilang, kalau saya diberikan kesempatan saya bisa. Kemudian saya minta aqua gelas, kemudian saya buka itu aqua gelas, kemudian saya bacakan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas sekali-sekali. Kemudian saya tiupkan. Kemudian saya suruh minumkan sama ibu itu, tolong ini diminumkan, pokoknya sampai di tenggorokannya. Kemudian sisanya dibalurkan ke seluruh tubuhnya, karena ibu sama-sama wanita, saya bilang. Kemudian begitu ibu itu balur ke tubuhnya, saya bacakan di telinga kanannya, telinga kanan Pak ya, ini diperhatikan, telinga kanan bukan telinga kiri. Telinga kanannya dibacakan juga Fatihah 1 kali, kalau bisa 1 napas Fatihahnya. Kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Tiupkan di telinga kanannya. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh ini ibu, siuman kemudian. Sadar ini ibu. Nah, dia ngelihat kemudian. Padahal sebelumnya meracau, melotot matanya, ngamuk Bapak Ibu sekalian di situ. Tidak terpegang, wong lanang-lanang di pasar itu tidak terpegang sama dia. Karena dia ngomong, saya ini 350 tahun di pasar Tangga Buntung ini. Ya, kamu mau ngapa sama saya? Dia bilang begitu. Nah, kemudian alhamdulillah saya minta dia keluar baik-baik. Saya minta kamu keluar baik-baik atas izin Allah. Kalau kamu tidak mau keluar baik-baik, saya paksa. Saya bilang begitu. Akhirnya dia mau keluar baik-baik dan alhamdulillah atas izin Allah ini sadar kemudian perempuan yang hamil ini. Begitu saya lihat ya, Bapak Ibu, saya tanya sama dia, Ibu kenapa kok bisa sampai segini? Ibu bawa sesuatu pasti, saya bilang. Iya Ustaz. Bukan Ustaz dia ngomong. Iya Mas, saya bawa sesuatu. Kemudian apa yang Ibu bawa? Saya bawa ini yang saya lekatkan di sini pinggang saya. Apa itu? Ada silet, ada peniti, ada jarum pentul, ada gunting kecil Bapak Ibu sekalian dan lain sebagainya. Apa ini gunanya? Saya bilang, ini gunanya kata saya, Pak D saya katanya untuk nolak jin kata dia. Ya, supaya kandungan saya ini tidak diganggu jin. Lah buktinya diganggu jin Ibu, saya bilang, ya. Jadi jangan lagi dipakai Ibu, saya bilang. Ini lebih baik ditinggalkan di rumah, lebih baik dimusnahkan saja. Kemudian saya ruqyah sampai ke rumahnya, malamnya saya ruqyah lagi, saya bersihkan, alhamdulillah sekarang ibu itu sudah sehat dan bayinya sudah lahir. Ini Bapak Ibu sekalian, ini contoh bahwasanya kemusyrikan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang mendatangkan gangguan jin kepada manusia. Perlunya kita untuk berzikir ketika masuk di tempat-tempat yang sekiranya itu tempatnya jin. Rumah ya, saya sudah pernah bilang, rumah yang ditinggal 2 hari saja. Ibu bapak meninggalkan rumah itu kemudian tidak ditempati 2 hari saja, tidak lama-lama. Ibu bapak punya kasur itu, jangan kemudian langsung ditiduri, dikebuti dulu. Entah pakai sarung dikebutinya, entah kita punya tebahan kasur, entah kita punya sapu lidi, itu disapuin dulu dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Atau bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikebuti. Kenapa? Di situ kadangkala tidur hal-hal yang tidak kita inginkan, tidur makhluk-makhluk gaib dan itu akan mengganggu kita biasanya. Maka perlunya kita mengikuti apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang ke-10 Bapak Ibu sekalian, yaitu menutup celah
dalam saf salat, ini juga akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qaal, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Barang siapa yang menutup celah salat berjamaah, jadi ada renggang saf itu, kemudian kita datang, tutupi celahnya. Orang yang menutupi celah solat berjamaah ini, sop solatnya yang renggang itu, maka dia dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ini Covid sudah mulai dakati, insyaallah. Covid sudah mulai melandai, kita tidak perlu lagi jaga jarak. Di Mekah beda kati jarak, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang ngilongi Ka'bah itu sudah diangkat, ya, pembatas Ka'bah itu. Kemarin waktu Ramadan saya berangkat masih ada pembatasnya. Yang haji masih ada pembatasnya. Sekarang Pak Haji Sarjono insyaallah berangkat, insyaallah bisa meluk Ka'bah, bisa nyium Ka'bah, bisa salat di Hijri Ismail yang sama pahalanya salat di dalam Ka'bah, pahala salat di Hijri Ismail itu. Maka ini suatu kegembiraan bagi Pak Haji Sarjono dengan istri bisa beribadah umrah dengan mencium Ka'bah. Insyaallah saya doakan bisa mencium Hajar Aswad, subhanallah. Itu Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dipetik manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada ayahanda maupun bapak maupun ibunda, ibu, emak yang ingin bertanya, dia tunggu. Silakan, tafadhal masykurah. Kalau ada. Silakan.